Yang saya hormati Kepala SKB, yang saya hormati para penilik pendidikan masyarakat Sekota Bekasi. Ini kalau Papua dan Papua Barat sebenarnya ini karakteristik daerah lokasi penyanaan KIM 2016 dan 2017 terdapat gerakan literasi, artinya sudah ada embrionya, bukan dari nol. Kita kasih bantuan 250 juta baru mulai menggerakkan, bukan itu, tetapi sudah ada embrionya. Masalah TBM ini dengan pribadi ya Pak ya, jadi kami ini semuanya adalah pejuang-pejuang yang sungguh ingin keluar dari zona kenyamanan keluarga kami masing-masing untuk mau berbuat sesuatu untuk masyarakat di sekitar kami. Nah, ada dua ya Pak ya, jadi satu TBM yang dibangun dari kemandirian, tapi juga ada yang dari PKBM. Itu perbedaan perlakuannya apa? Itu satu. Lalu kedua, kami mulai merintis untuk kita mencoba secara jalur yang lebih resmi ya Pak ya. Mungkin ada ini hukumnya ya Pak. Jadi apakah bisa nanti dengan yayasan, dengan lalu terdaftar begitu ya. Beberapa teman itu selalu suka mengeluh mengenai ada permintaan dana. Padahal kami ini kan sebetulnya membantu negara, membantu pemerintah, membantu masyarakat begitu. Jadi ada dana-dana yang diminta ke kami begitu, dan itu saya pikir saya sedih sekali ya. Kalau di Jendela Dunia kita, Pak, kami ini memanfaatkan satu ruangan yang menempel di sekretariat RW. Juga punya namanya warung TBM. Jadi minimal listrik dibayar oleh yang jualan itu makanan. Karena kalau sudah listrik berat ya, silakanlah pakai. Ada pertanyaan berarti? Mudah-mudahan ada, kalau tidak kita lanjutkan. Nah ini pada dulu ya, masih konteks kembali yang tadi. Prosedur pengadaan program seperti apa? Nah ini sengaja kami dari yayasan apalah datangnya ke kami untuk berdiskusi tentang program TBM. Hanya sekarang itu ketuanya sakit-sakitan ya, jadi banyak kesenggak, banyak bisa kurang terawat, kurang terurus karena ketuanya. Karena juga sebetulnya mitra kerja dengan TBM. Mohon maaf karena saya baru 2 bulan, hampir 3 bulan saya menjabat di Sekda. Jadi saya belum pernah berkenalan dengan Ibu Turi, saya belum sempat berkenalan datang berkunjung ke tempat Ibu. Karena memang begitu saya kasih ke Bapak Sekda, tidak sembarangan kita harus apalagi kalau sanksi itu biasanya berupa denda uang. Kalau di bawah Sekda Jabar, pelaksana Jabar kan sudah dilaksanakan dia sanksi kalau telat mengembalikan dia kena sanksi uang harus menunjukkan uang. Sementara fungsi perpustakaan sendiri yaitu untuk penyimpanan koleksi pendidikan rekreasi masyarakat. TK mengundang ke perpustakaan kami agar mereka lebih mengenal sejak dini bahwa ada perpustakaan, ada tempat membaca, dan mereka bisa lebih tahu tentang membaca. Makanya dengan acaranya dengan itu sih, untuk storytelling, terus ada kegiatan memang sudah banyak yang sudah kami lakukan. Sementara itu untuk fasilitas daerah, fasilitasi daerah untuk pencetakan karya tulis untuk pengajuan perpustakaan daerah,
tapi umumnya memang lebih banyak ke urusan akademik dan sastra. Nah, saya dari Banten, dari Rangkas Bitung, dari Lebak tepatnya, sejak tahun 2002 saya terlibat di Taman Bacaan Masyarakat di Rumah Dunia, namanya Taman Bacaan Rumah Dunia. Dari situlah kemudian saya banyak paham tentang taman bacaan begitu. Background saya S1 dari UI Bandung, S2 dari UI, kemarin menyelesaikan disertasi saya S3 di Unpad. Jadi sudah selesailah urusan akademik begitu. Sekarang waktunya saya berbicara lebih luas dalam konteks literasi. Saya mengajar di Universitas. Ini nggak bisa lepas. Belanda waktu itu mencanangkan komisi untuk bacaan rakyat, lalu muncullah perpustakaan umum, muncullah istilah balai pustaka. Nanti Bapak Ibu bisa copy saja PowerPoint saya supaya bisa lebih paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, perpustakaan di zaman Belanda ini coba kalau kita lihat seperti apa? Tidak seperti yang sekarang kan, kayak gayanya taman bacaan begitu. Kalau Bapak Ibu jadi pengelola TBM, terbuka tempatnya, mudah diakses dan seterusnya. Ini gayanya dulu itu seperti ini. Jadi bukan perpustakaan umum yang kita lihat sekarang, yang kalau ketawa-ketawa sedikit dimarahin sama ininya, petugasnya. Hei, jangan berisik, ini melaksanakan atau mencanangkan gerakan Bekasi membaca, panduannya sudah ada. Jadi tinggal diikuti saja. Nah, itu kan urusan political will pada akhirnya. Mau tidak mengelola TBM, berkumpul bersama, dialog dengan wali kotanya, bagaimana kalau kita mencanangkan gerakan Bekasi membaca? Loh, dari mana? Loh, ini Pak ada panduannya dari Kemdikbud pedomannya begitu, yang bisa direduplikasi di setiap kabupaten kota, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten kota. Di Banten sendiri, di kota di Provinsi Banten, waktu gerakan Indonesia membaca kemana-mana, Banten itu bukan satu titik yang didanai oleh APBN. Karena gubernurnya ini sering baca, suka baca, Pak Rano Karno itu, dan dia mengklaim bahwa sejak umur 8 tahun dia bolak-balik di balai pustaka bacanya, dan mengapa membuat sinetron Sidul Anak Sekolahan, itu kan diadaptasi dari novel Sidul Anak Betawi karya Datuk Mojoindo. Nah, dia memang pembaca begitu. Jadi ketika mendengar Menteri Anies Baswedan kesana kemari muncul gerakan Indonesia Membaca, dia mereduplikasinya, Bu. Mereduplikasinya akhirnya muncul gerakan Banten Membaca, satu desa satu TBM di Banten. Nah, menurut saya itu menarik begitu. Bacanya bagus. Bisa? Tepuk tangan dulu untuk semua. Bapak Ibu, itu hanya prolog, hanya pengantar. Kalau ada waktu kita sharing, ngobrol, diskusi. Sebetulnya ada beberapa video kegiatan, tapi bisa lihat di YouTube kegiatan-kegiatan kita. Ini sekedar sanes, apa namanya teh? Takabur ya, Wina, sekedar diminta untuk presentasi, agak sedikit bengong karena saya tidak biasa presentasi. Kemudian ketika ngobrol tentang materi itu tidak seperti itu. Siapapun yang mau gabung bareng-bareng menghidupkan gerakan membaca di Bekasi itu harus difasilitasi, duduk bareng berpikir bagaimana budaya baca di Bekasi supaya lebih meningkat. Seperti yang sudah diagendakan, kita sharing. Kalau tadi saya monolog 1 jam lebih bercerita tentang TBM kreatif rekreatif, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya alami di kampung. Nah, ini giliran Bapak Ibu nih yang ingin bercerita kegiatan apa yang sekiranya mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain. Biasa. Ada cangkir ya.
Saya ikut kelas. Kebanyakan iya. Kamu kan berdua nih, jadi kamu nggak kena virus. Oh gitu. Ayo kita cari buku tentang serangga. Tadi kita ada belalang ini. Jadi dari orang kami cocokkan ke buku. Jadi kami belum, tapi ternyata lama-lama mereka belalang. Enggak, kami enggak BELANG enggak. Ini apa? Belalang. Belajar aja belum. Jadi halaman gambar sekarang lama-lama itu Namanya secara global. Iya, namanya karena waktu itu kan belum ada kayak dulu babi, iya. Budi, Ini masalah alam sebagai Aba, BU. Ini membuat kue masih di teras rumah. Ini pintu. ini bukan udah nggak ada lagi, bukan itu ya. Dan saat ini kami jadi kami kan biar kami nggak terangkut dengan kesinggungan dengan hukum kenapa ya kami terangkat dengan warga, jadi kami menjadi keluarga besar Bali itu sendiri seluruh Indonesia dengan bertitik ada. Jadi di mana wadah itu tidak membangun tapi wadah menguatkan yang sudah dilakukan bisa ke IT kan. Oh iya iya. Ini juga dengan sama Bu. Ya. Nanti Ibu yang menyampaikan tetapi Iya emang iya. Yang kado kalau enggak itu bikin sendiri udah dibeli. Kita akhirnya bisa berkumpul di TBM Merabang yang mungkin tujuan utama dari akhir kegiatan kita dari Dimas untuk studi banding ke TBM Merabang. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur bahwasannya dengan perjalanan yang cukup mungkin tidak lelah sih Bude, tapi
kos-kosan sedikit Bude gitu. Jadi saya bersyukur banget gitu sudah bisa sampai ke sini. Kunjungan rombongan TBM dari Kota Bekasi ini, di mana ingin mendapatkan ilmu atau sharingnya gitu dari Bude Kiswati tentang mungkin keberhasilannya selama ini, mungkin bisa menularkan virus-virus literasi untuk bisa diterapkan di wilayah kami di Kota Bekasi ini Bude. Terus juga sudah sampai di tempat ini. Maksud dan tujuan kami di sini Bu, yang pertama kita ingin mengetahui keberadaan TBM yang kami dengar sudah cukup berhasil gitu ya, cukup berhasil di tempat ini. Kemudian mungkin ada kiat-kiat apa yang dapat memajukan TBM, mungkin nanti dari teman-teman bisa mendapatkan ilmu mungkin dari Ibu untuk diterapkan ke TBM kami. Begitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami nanti akan sharing ya Bu, sharing dan diskusi untuk perkembangan itu TBM sini. Mungkin saya rasa dari sini nanti bisa terangkat ke bawah acara. Terima kasih kepada Ibu Wiwit yang memberikan sambutan atau sepatah dua patah kata buat rombongan TBM dari Kota Bekasi. Mungkin kita juga pengen mendengar sepatah dua patah kata dari tuan rumah ya, yang mana udah kangen suaranya Bude Kis yang menegak. Monggo saya persilakan Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Haji Kiki yang saya hormati. Terima kasih dari Kota Bekasi yang kami hormati, yang saya banggakan, saya hormati, dan semoga semuanya kita dimuliakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu pejuang literasi, pejuang di jalan yang sunyi, yang tidak pernah terakui kebenarannya, tapi selalu dicari kekurangannya. Jadi saya rasakan itu ya. Saya ucapkan selamat datang ke Parung di Desa Lebakwangi. Di peta Indonesia yang ada di peta itu Lebak Banten, yang ada Jawara. Di Lebakwangi itu tidak ada peta di Indonesia, namun sangat terkenal ASEAN bahkan internasional tentang lokalisasi konstitusinya. Nah ini dia. Jadi di sini di Lebakwangi tadi Ibu parkir 21 tahun yang lalu itu penuh dengan warung remang-remang, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Literasi, kita bisa menggunakan virus-virus literasi kepada siapapun dan tingkat akar yang termarginalkan, bahkan yang dimarginalkan hingga yang dimuliakan. Sambutan dari saya itu Ibu. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Kis yang telah memberikan sambutan sepatah dua patah kata sebagai tuan rumah. Mungkin untuk acara selanjutnya sharing atau diskusi, tapi nanti sebelum sharing Bude ingin tanya dulu sejarahnya seperti apa sih, karena istilahnya Bude Kis itu kan berasal dari pedagang jamu yang bisa berhasil gitu. Jadi bisa seperti ini bagaimana gitu mungkin ya Bu ya, langsung pada topik. Lahan 2 hektar, banyak banyak buku, terusnya ada sekolah SD, TK, SD, SMP gratis semuanya gitu. Gitu saya yang ngurus gitu. Ngimpinya doang ya. Amin ya, mudah-mudahan. Kemudian saya tahun 2007 saya membuka rumah baca. Kemudian rumah baca saya alhamdulillah dari 5 orang, walaupun rumah saya banjir.
terus. Guru kami, tanganmu membasuh segala duka, tulus memberi. Ketika usia meraba nama-nama, menuntun jiwa, mengenal indah nian, info berjuta bintang, sahabat tulus memberi jalan terang, pahlawan hidup. Apa saja yang jadi keluh dan kesah kami, selalu benar dalam lakukan. Bila kebaikan bisa kami gapai, membalas budi belumlah berarti. Kaulah guru kami, pendulang intan bermata melati, sampai hari enggan berlari sepanjang waktu tetap. Kaulah guru kami, kaum kerabat belahan jiwa kami, serlai napas kosong doa, padanya kami. Kasih 17. Permohonan maaf dari Ibu Kabid sebagai Ibu Kabid PNSI yang sebenarnya beliau akan datang dan menutup acara ini karena ada bentrok rekannya tugas di Bandung pada hari ini, jadi beliau menugaskan kami untuk menutup acara ini. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih untuk kegiatan yang sudah kami lakukan selama 4 hari ini, sudah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh selama 4 hari ini bisa menjadikan acuan ya mungkin Bapak Ibu di lapangan untuk lebih maju lagi. Dan kami dapat beberapa materi dari narasumber kemarin Ibu, itu juga sebagai teori dan prakteknya mungkin di sini mungkin bisa lebih baik lagi untuk menata administrasi atau mungkin memajukan TBM dalam lembaganya. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih, dan mungkin acara pengembangan TBM yang pelaksananya 3 hari dari tanggal 23 sampai sekarang secara resmi kami tutup. Selanjutnya mungkin acara bebas ya, mungkin kalau mau yang sholat atau mau acara masih mau lihat-lihat di tempat ini, kami persilakan untuk ya untuk pemberian cendera mata. Mungkin kami ada sedikit, ini tidak bisa membawa apa-apa karena Ibu. Ibu, Bapak yang mau touring monggo, bahwa kami kegiatan di awalnya di teras rumah dan berlanjut ke ruangan kecil, itu teras rumah dari 97 hingga 2006, baru tepatnya tanggal 5 Desember 2006 kami ke ruangan kecil yang sekarang menjadi separuh gudang, ada mesin, masih ada jejak mesin jahit dan untuk belajar komputer, baru tahun 2011 kami berpindah di ruangan berdoa dan kita doakan untuk kedatangan kita di sini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat sehingga Allah meridhoi kita, dan semoga kita semua tetap ikhlas, karena keikhlasan terdapat pada manusia dan keridhaan itu adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja kita baca doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut
ونجينا من النار وما بين الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن قصيدنا اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدر حتى لا أغيب ولا تجل تأخير مع جلده حسبي الله لديني حسبي الله لدنيا حسبي الله لمن قد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.